Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Saya rindu mengajak kita untuk membacanya secara silih berganti. Mulai dari ayat yang ke-11 saya akan membacakan, Bapak Ibu membacakan ayat yang ke-12 sampai seterusnya, kita bergantian sampai ayat yang ke-19. Di bawah judul atau perikop di atas, ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu tahu berterima kasih. Sekilas ketika saya membaca atau merenungkan tentang tema ini yang saya bawa, yaitu tahu berterima kasih, saya teringat dengan budaya Indonesia, yaitu tentang tata krama Indonesia. Indonesia itu penuh dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi tata krama. Bahkan ketika saya kecil, saya masih ingat bahwa orang tua saya sering berpesan kepada saya untuk menjaga tata krama, sopan santun, ucapan begitu. Nah, waktu kecil saya diajarkan untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan sesuatu kepada kita. Itu adalah satu pelajaran yang masih saya ingat sampai sekarang. Seperti itu. Dan kemudian ketika saya waktu pelayanan di PAUD, waktu di Kalimantan, budaya ini juga sangat ditekankan sekali untuk diajarkan kepada anak-anak. Secara khusus 3 kata ini, yaitu maaf, tolong, terima kasih. Maaf itu adalah ucapan ketika kita melakukan sebuah kesalahan, dan kata tolong itu ketika kita membutuhkan pertolongan orang lain atau membutuhkan bantuan orang lain, dan terima kasih adalah kata-kata yang kita harus ucapkan ketika orang lain telah melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada kita. Nah, jadi memang ini merupakan hal yang penting di dalam berelasi dengan orang lain. Ketika kita berelasi dengan orang lain, hal-hal yang seperti ini tentu di budaya kita, apalagi orang Asia, itu sangat diperhatikan. Di dalam penilaian orang lain terhadap kita, itu juga sangat diperhatikan. Jadi relasi antar sesama manusia sangat memperhatikan tata krama, sangat memperhatikan sikap dalam berkata-kata, dalam bertingkah laku. Nah, kepada sesama manusia saja kita butuh yang namanya tata krama, sikap yang baik atau etika dalam berelasi. Lalu apalagi kalau kita berelasi dengan Tuhan. Tentu itu akan sangat jauh melampaui bagaimana kita berelasi dengan manusia. Kenapa? Karena yang di hadapan kita adalah Tuhan. Karena manusia dengan manusia mungkin ada kesetaraan. Sesama manusia, saling menghormati, saling membutuhkan satu sama lain. Tetapi kalau kita membandingkan diri kita dengan Allah, itu sangat jomplang kesetaraannya. Allah adalah pencipta, sedangkan kita adalah ciptaan. Nah, tetapi
bagaimana sikap kita dengan Allah, bagaimana rasa hormat kita kepada Allah, dan bagaimana sikap kita ketika kita berjumpa dengan Allah. Tentu ini harus kita jaga juga, dan kita harus memiliki sikap yang baik dan sikap yang benar ketika kita berrelasi dengan Allah. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Diceritakan di dalam nas ini ada 10 orang kusta yang memohon belas kasihan Yesus ketika sedang berjalan di perbatasan Samaria dan Galilea. Kemudian 10 orang kusta ini dengan serentak mengatakan, "Yesus, kasihanilah kami." Nah, artinya memang 10 orang kusta ini sudah mengetahui dan mungkin sudah pernah mendengarkan tentang pelayanan-pelayanan Tuhan Yesus pada waktu itu. Ketika Tuhan Yesus melakukan banyak hal, jadi mereka memohon belas kasihan kepada Tuhan Yesus. Sehingga dengan penuh harapan, mereka dapat berharap dapat belas kasihan daripada Tuhan Yesus. Mengapa mereka ingin mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan Yesus? Karena mungkin dia tahu bahwa Yesus dapat menyembuhkan sakit mereka. Kenapa mereka penuh sekali dikasihani, mengharapkan belas kasihan? Karena orang kusta pada waktu itu, nasib orang kusta itu sangat menyedihkan, lonely gitu, bahkan homeless. Mereka tidak hanya diasingkan dari lingkungan sosial, tetapi mereka juga diasingkan dari keluarga mereka. Orang yang sakit kusta itu dianggap memiliki dosa tertentu. Orang yang sakit kusta dianggap orang yang najis pada waktu itu. Sehingga kehadiran mereka sangat dihindari. Dan ketika mereka ingin melewati orang lain, mereka harus berteriak, "Najis, najis," begitu. Sehingga orang mengetahui bahwa mereka adalah orang yang sakit kusta. Begitu menderita sebenarnya keadaan mereka pada saat itu. Dan mereka hanya dapat bergaul dengan sesama mereka yang mengalami sakit kusta. Dan ketika Yesus melihat mereka pada waktu itu, Yesus langsung menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam. Tanpa Yesus melakukan sesuatu. Hanya Tuhan Yesus memberikan satu perintah. Tunjukkanlah dirimu kepada para imam untuk melihat bahwa mereka sudah sembuh. Dan dikatakan di dalam ayat tadi bahwa di dalam perjalanan mereka mengalami satu kesembuhan. Karena pada waktu itu, kenapa harus pergi kepada imam? Imam pada waktu itu adalah pengadil bagi orang kusta dan imam adalah orang yang dapat memastikan dan mengumumkan ke banyak orang bahwa orang ini sudah sembuh dari kustanya. Sehingga orang lain pada waktu itu percaya, oh dia sudah sembuh secara total pada waktu itu. Nah, di tengah perjalanan mereka langsung mengalami kesembuhan. Nah, saya tidak dapat membayangkan betapa senangnya mereka ketika mereka menyadari bahwa dirinya sudah sembuh. Ketika mereka kembali dapat menikmati kehidupan sosial dengan secara normal. Itu pasti sangat bahagia sekali. Dan tentu ini adalah kejadian yang istimewa sebenarnya bagi mereka. Akan tetapi kalau kita membaca, ada satu ironi yang terjadi di dalam kisah ini. Setelah 10 orang kusta itu disembuhkan, menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus, hanya 1 orang yang kembali. Hanya 1 dari 10 orang yang mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah dan memuji Allah. Di ayat 17 sehingga Yesus mengatakan, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, tentu ini menjadi pertanyaan bagi Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dari 10 orang kusta ini hanya 1 yang berterima kasih kepada Allah. Yang mengucapkan syukurnya kepada Allah. Dan itu orang asing pula. Yang disebutkan di sini adalah orang Samaria. Ada beberapa penafsir mengatakan bahwa 9 orang selain dari 1 orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu adalah 9 orang itu adalah orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga kehadiran 1 orang tersebut itu disebut sebagai orang asing oleh Tuhan Yesus, orang Samaria.
Nah, kita tahu bahwa kehidupan orang Samaria pada waktu itu sangat terpisah dengan kehidupan seorang Yahudi. Kenapa? Mereka sudah tidak dianggap lagi sebagai bagian dari orang Yahudi karena mereka kawin campur. Mereka tidak mengetahui pengetahuan tentang bagaimana beribadah, bagaimana penyembahan kepada Allah yang murni. Tidak seperti orang Yahudi. Dan sedangkan orang Samaria pada waktu itu, ya mereka tidak seperti orang Yahudi. Yang pada waktu itu mereka sangat menjunjung tinggi agama. Maksudnya orang Yahudi sangat menjunjung tinggi agama mereka, tata ibadah mereka. Tetapi yang tadi saya katakan ironinya bahwa yang kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucapkan syukurnya kepada Allah adalah orang Samaria itu. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, berdirilah dan pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Nah, dari firman Tuhan ini kita mendapatkan satu pengharapan bahwa mungkin setiap kita yang mengalami yang namanya kesendirian, mungkin mengalami satu kesengsaraan atau penyakit atau dan lain sebagainya, penderitaan. Tuhan adalah salah satu tempat, Tuhan adalah satu-satunya tempat yang dapat kita berharap kepadanya. Di dalam Dia ada satu pengharapan seperti yang dialami oleh 10 orang kusta ini. Bahkan Tuhan Yesus di sini tidak hanya menyembuhkan satu sebenarnya, sampai 10-nya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ada pengharapan di dalam Tuhan ketika kita mau memohon kepadanya. Ini adalah satu pengharapan yang kita punya di dalam Kristus. Dan itu yang harusnya kita pegang di dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua, dari firman Tuhan ini kita juga belajar bahwa mengucap syukur dan berterima kasih adalah hal yang penting untuk kita lakukan sebagai orang percaya di dalam Tuhan. Mungkin menjadi orang Kristen kita sudah cukup lama. Tidak ada keraguan di dalam iman kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Mungkin kita sudah melayani Tuhan dengan cukup lama. Pelayanan kita hebat dan lain sebagainya. Bahkan orang lain sudah mengenal kita sebagai orang yang percaya. Tetapi jangan sampai identitas kita sebagai orang percaya hanya sebagai identitas. Tetapi kekristenan kita tidak memiliki kualitas. Seperti ke-9 orang tadi yang kemungkinan orang Yahudi, mereka adalah orang yang sangat erat sebenarnya dengan agama, dengan relasi dengan Tuhan, hukum agama, bagaimana harus bersikap. Mereka sangat erat sekali. Bahkan kalau bisa dikatakan pelayanan mereka juga cukup luar biasa kalau dikatakan orang Yahudi. Tetapi di dalam bagian ini ditunjukkan bahwa justru orang Samaria yang tidak tahu tentang tata krama beribadah, tetapi dia punya hati untuk berterima kasih kepada Tuhan. Ia punya kualitas hidup yang baik dan ia tahu berterima kasih kepada Tuhan yang telah menyembuhkan dia. Dikatakan bahwa ia datang kepada Allah, sujud syukur memuji Allah di dalam kehidupan dia setelah ia disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan sehingga Tuhan Yesus mengatakan imanmu menyelamatkan engkau. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa iman kita kepada Kristus itu tidak hanya dinilai dari pengakuan kita saja, tetapi bagaimana itu juga nampak di dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya mengaku bahwa kita sebagai orang percaya. Kita tidak hanya menampakkan identitas kita sebagai orang Kristen hanya sekedar lewat identitas KTP dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana hal itu juga dapat ditunjukkan dengan kualitas hidup kita. Ketika kita berelasi dengan Tuhan, ketika kita berelasi dengan sesama kita. Seharusnya sikap itu dapat terlihat, nampak di dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya dan telah menerima Tuhan, dan menerima kasih karunia Tuhan, ada tata krama yang harus kita lakukan. Dan salah satunya adalah tahu berterima kasih. Tahu mengucap syukur kepada Allah.
Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita juga sebagai orang Kristen, tidak ada yang kurang sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya Tuhan telah berikan, bahkan nyawanya Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan, pimpinan Roh Kudus, kesehatan, kesempatan untuk hidup, berkat-berkat dan lain sebagainya. Itu semua dapat kita nikmati di dalam Kristus. Jesus enough for me, for you and for us. Jadi tidak ada yang kurang di dalam Kristus sebenarnya. 10 orang kusta saja dapat disembuhkan dengan serentak oleh Tuhan juga. Bahkan seluruh dunia juga sudah ditebus oleh Dia di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh mengajak kita untuk banyak mengucap syukur kepada Allah. Karena kasih Allah, pemberian Allah, penyertaan Allah dan keselamatan dari Allah yang jauh lebih dahulu, mendahului ucapan syukurnya kita. Sebelum kita mengucapkan ucapan syukur kita, Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Sebelum kita meminta kepada Dia, Allah sudah memberikan semuanya kepada kita. Dan kiranya kekristenan kita bukan hanya sekedar identitas, tetapi kita juga memiliki kualitas di dalam iman kita. Kualitas di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kualitas ketika kita membaca firman Tuhan, berrelasi dengan Tuhan, ketika kita memiliki kualitas ketika kita berdoa dan memiliki waktu dengan Tuhan. Dan kita juga punya kualitas hidup yang semakin hari semakin mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Ada banyak sekali bentuk ucapan syukur yang bisa kita lakukan ketika kita menerima kasih karunia Tuhan. Dan kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, tidak pernah bisa terhitung begitu banyaknya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita untuk senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah yang mengasihi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, kami sungguh bersyukur punya Allah yang begitu mengasihi kami. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa cukup di dalam kasih karunia-Mu yang telah Tuhan limpahkan kepada setiap kami. Dan ajarlah kami juga untuk senantiasa mensyukuri atas setiap apa yang telah Tuhan berikan, apa yang telah Tuhan lakukan, yang begitu besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan ajarlah kami untuk tetap hidup di dalamnya dari hari ke hari. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.